ibu bapak yang baik, Romo, Frater, Suster, 2 hari lalu, 2 hari ini, maksudnya dari hari Rabu dan hari Kamis malam, saya berdinamika bersama dengan para suster kongregasi PIY dalam dinamika mereka mempersiapkan Triduum sebelum masuk ke dalam pengalaman pembaharuan kaul. Lalu yang menarik adalah mereka mengusulkan tema bersyukur dan berkorban bersama Santo Yusuf, karena Santo Yusuf pelindung mereka. Lalu kita coba sharing bersama, lalu menggali satu pengalaman dari dokumen yang judulnya Patris Corde, dengan hati seorang bapa, dari Paus Fransiskus. Lalu dalam sharing itu ada satu kalimat yang menarik dalam Patris Corde, bicara tentang Yusuf. Yusuf baik dalam Yusuf perjanjian lama, Yusuf yang kita baca dalam bacaan pertama, juga Yusuf ayahnya Yesus. Yang menarik, ada satu kalimat yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus seperti ini. Belajar dari Santo Yusuf, belajar dari pribadi Yusuf. Kadang-kadang kita merasa bahwa Allah itu hanya melihat sisi terbaik dari kita. Allah hanya mengukur segala sesuatu dari segala hal baik yang kita lakukan. Namun, jangan dilupakan bahwa dalam hal-hal kerapuhan dan kelemahan kita, tidak jarang Allah menyatakan kemuliaannya dan menyatakan misterinya. Untuk saya ketika membaca bagian itu sangat menyentuh. Karena kalau memang kebanyakan dari kita berpikir bahwa Allah menerima sisi baik kita, sisi terbaik kita, itu pasti kita perjuangkan. Lalu kemudian ketika kita gagal, kita jatuh dalam dosa, lalu kita berkata, saya tidak layak, saya gagal, saya tidak pantas di mata Tuhan, dosa saya ini terlalu berat. Tetapi Paus Fransiskus mengatakan bahwa dalam kelemahan-kelemahan kita itulah Allah menyatakan kemuliaannya. Lalu apa maksudnya? Bacaan hari ini, bacaan pertama dan bacaan Injil membantu saya, semoga membantu kita untuk juga memahami bagaimana kemudian di dalam kerapuhan-kerapuhan itu Allah bekerja. Lihat Yusuf yang dibuang oleh kakak-kakaknya karena alasan benci. Iri, benci, lalu menjadi tindakan jahat. Tetapi yang terjadi adalah bahwa Yusuf yang dilupakan itu, Yusuf yang dibuang oleh kakak-kakaknya, Yusuf yang rapuh dan lemah, Yusuf yang tidak berdaya itu, tetapi menjadi Yusuf yang menyelamatkan kakak-kakaknya. Kalau kita ingat cerita selanjutnya ya, sayangnya besok bacaan hariannya tidak melanjutkan bacaan tentang Santo Yusuf, tapi nanti ibu bapak saudara-saudara bisa buka kitab sucinya. Yang menarik adalah bahwa dalam kerapuhan itu ada keselamatan. Bacaan Injil juga berkata demikian, dalam pribadi-pribadi yang jahat itu sendiri Allah memberikan teguran, memberikan peringatan. Sehingga saudari dan saudara yang baik, pagi hari ini saya mengajak menyadari betapa kita ini orang-orang yang mudah jatuh dalam dosa. Itu adalah hal yang baik. Bersyukurlah bahwa kita masih berdosa. Kalau Anda tidak berdosa, pasti Anda sudah bersama dengan para malaikat di surga. Nanti kalau sudah di sana, tolong cerita kepada kami yang ada di bumi bahwa itu adalah pengharapan hidup yang suci. Tetapi bukan berarti membenarkan kita berdosa. Yang lebih penting adalah menyadari ketika kita berdosa, kita diajak untuk kembali, untuk menyadari bahwa langkah-langkah kecil kita pasti berarti untuk hidup kita dan juga untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus di dalam bacaan Injil, batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan, batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Dan itulah semangat bahwa kelemahan-kelemahan yang menjadi bagian tidak diperhitungkan dalam hidup kita bukan menjadi kutukan, tetapi menjadi pintu gerbang kemuliaan Tuhan dan juga semangat pertobatan kita. Ingat dalam bacaan dalam Exsultet itu malam Paskah ada pernyataan sungguh mujur kesalahan ini, Felix culpa.
Ya artinya di dalam kerapuhan kita disitulah Allah menyatakan kemuliaannya. Bukan berarti kita ya udah nggak apa-apalah berdosa, bukan itu. Tetapi poinnya adalah bahwa aku yang lemah, aku yang perlu bertobat ini menjadi kesadaran terus-menerus menjadi orang yang lebih baik dalam hidup. Semoga semangat pembaharuan dan pertobatan menjadi gairah yang tidak kunjung henti sebagai orang Katolik yang baik. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.